Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1713. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dunia kacau langsung mekar, seketika menekan Jenderal Minion dan yang lainnya ke dalam dunia kacau dalam sekejap. Seketika di seluruh mata air laut mati ini, semua orang menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan Qingchen dan air laut mati yang tersisa di luar. Ambil semuanya. Qingchen segera dengan cepat menyerap sisa-sisa air laut mati. Air laut mati ini sangatlah berharga dan Qingchen tentu saja tidak akan menyia-nyiakannya walaupun sedikit. Selain itu, Qingchen juga menyimpan semua pembatasan yang tak terhitung jumlahnya yang telah dirinya tetapkan sebelumnya. Dan Qingchen tidak akan meninggalkan petunjuk sekecil apapun. Dan ketika Qingchen dengan cepat membersihkan medan perang, saat ini di kuburan Dewa Kematian yang jaraknya ratusan juta mil jauhnya dari sini. Boom! Aura yang mengerikan membumbung ke langit dari kuburan yang berkelok-kelok, dan pada saat yang sama, sosok yang agung langsung diproyeksikan ke langit yang luas dan juga gelap gulita. Sosok ini tingginya miliaran kaki dengan sosok yang kabur, dan matanya seperti dua bintang gelap meledak dengan ekspresi kemarahan yang tak berujung. Raja Hantu Shenming, beraninya kamu menghancurkan klon kursi ini, dan kamu tidak akan pernah dapat didamaikan. Suara kemarahan yang tak berujung bergema dengan gila di antara langit dan bumi, di mana seluruh kuburan Dewa Kematian berada. Banyak puncak-puncak runtuh secara langsung. Bumi bahkan langsung terbuka, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang ada di kuburan Dewa Kematian merangkak turun dengan ngeri bahkan gemetar. Tuan Dewa Kematian, apa yang terjadi? Mungkinkah salah satu klonnya dihancurkan oleh Raja Hantu Shenming? Sebelum pikiran-pikiran dalam benak mereka jatuh, sosok agung Dewa Kematian di atas langit pun tiba-tiba melangkah maju, dan dia segera melesat melarikan diri ke dalam kehampaan yang tak berujung, dan kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya diaduk olehnya, dan Dewa Kematian menghilang seketika. Di bawah, hanya orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari kuburan Dewa Kematian yang masih ketakutan. Mereka bahkan takut untuk berdiri dan hanya bisa bersujud terus-menerus. Scene kembali berpindah ke mata air laut mati berada. Saat ini Qingchen telah mengumpulkan tetesan terakhir dari air laut mati, dan ketika semua air laut mati menghilang, terdengar suara ledakan, dan seluruh mata dari air laut mati langsung musnah, termasuk saluran ruang angkasa sebelumnya yang dengan cepat menghilang tanpa jejak. Segera setelah itu, Qingchen menyingkirkan semua pembatasan, dan setelah membersihkan tempat itu secara menyeluruh, Qingchen langsung mengaktifkan kekuatan ruang angkasa dan tiba-tiba menghilang di tempatnya. Tidak lama setelah Qingchen meninggalkan mata air laut mati, duar di atas langit yang tak berujung di kejauhan. Aura yang menakutkan dengan cepat menyapu, dan setelah beberapa saat aura itu mendarat di lokasi mata air laut mati. Ketika sosok ini jatuh di sini, seluruh kehampaan tempat mata air laut mati berada pun langsung mendidih. Ketika dia bangun, itu seperti awal dari mendidihnya air meledak dengan napas keras yang tak berujung. Sosok hitam pekat ini tentu saja adalah tubuh dari Dewa Kematian yang datang dari kuburan Dewa Kematian dengan cepat ke sini. Begitu Dewa Kematian sampai di sini, dia melihat sekeliling dengan wajah pucat dengan basis kultivasinya. Dengan sekilas dia bisa mengetahui bahwa tidak ada napas kematian di sini, dan juga tidak ada seorang pun yang ada di sini sama sekali. Dengan sekejap sosoknya, dia langsung datang ke tempat mata air laut mati sebelumnya berada, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Mata air laut mati, pastilah itu mata air laut mati. Seperti pesan yang dikirim kembali oleh avatarku, itu tidak salah.
Akan tetapi bagaimana dengan orang-orang sebelumnya dan juga di mana mata air laut mati? Kata Dewa Kematian, wajahnya menjadi pucat. Dalam kapasitasnya, ini bukan pertama kalinya dia melihat mata air laut mati. Mata air laut mati sangatlah istimewa begitu muncul, itu tidak dapat digoyahkan sama sekali, dan juga ada banyak bahaya di dalamnya. Bahkan penguasa area terlarang seperti dirinya pun tidak akan berani masuk, dan hanya bisa membiarkan mata air laut mati menghilang secara otomatis. Menurut hukum tanah telantar, begitu mata air laut mati muncul, mata air itu tidak akan hilang dengan mudah dalam waktu singkat. Hanya pada waktu-waktu tertentu, mata air laut mati akan menghilang dengan sendirinya, dan setiap kali air laut mati menghilang, mereka akan menghilangkan kekuatan ruang angkasa yang mencengangkan, seolah-olah mereka telah memasuki pesawat luar angkasa khusus. Kata Dewa Kematian. Setelah kata-katanya jatuh, sosok Dewa Kematian berkelabat dan tiba-tiba muncul di kedalaman mata air laut mati. Benar saja, ada napas lorong ruang angkasa. Kata Dewa Kematian, matanya tampak suram. Dengan cara ini, tidak salah lagi untuk mengatakan bahwa ada mata air laut mati di sini sekarang. Tapi mengapa mata air laut mati menghilang dan juga tidak ada jejak yang tersisa? Hal ini membuat Dewa Kematian tidak bisa mengerti. Apakah itu karena Raja Hantu Senming? Kata Dewa Kematian, ekspresinya tampak muram. Ketika dia datang ke tempat kejadian, dia samar-samar merasa bahwa masalah ini tampaknya tidak sesederhana itu. Karena jika itu benar-benar Raja Hantu Senming, mengapa melawannya begitu lama? Karena dengan kekuatannya, jika dia menembak dengan sekuat tenaga, tidak akan butuh waktu lama untuk dapat menghancurkan salah satu klonnya. Tetapi dia tidak akan begitu banyak memberi kesempatan kepadanya dengan hanya klonnya. Alhasil dia dengan jelas merasakan sebelumnya bahwa kekuatan yang turun itu adalah kekuatan milik Raja Hantu Senming. Dan tidak ada orang lain kecuali Raja Hantu Senming yang dapat mengolah energi roh Senming di tempat telantar ini dan dapat mencapai tingkat seperti itu. Atau apakah Raja Hantu dunia bawah sengaja membingungkanku? Apakah itu Raja Hantu Senming atau bukan? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dewa Kematian menatap dengan tatapan tajam. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan baik-baik saja jika kamu pergi di depan kursi ini? Bahkan jika kamu berlari ke ujung bumi sekalipun, kamu tidak akan bisa lepas dari penguncian kursi ini. Kata Dewa Kematian. Begitu kata-katanya jatuh, napas kematian yang mengerikan tiba-tiba merasuki Dewa Kematian. Dan boom, di atas kepalanya sungai kematian yang luas muncul. Sungai kematian ini mengalir dan banyak aura yang dalam berkembang. Pada saat yang sama, kompas hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Itu dimurnikan dari tulang-tulang khusus. Cahaya redup berkedip-kedip. Dewa Kematian mengulurkan tangannya yang besar, menangkap sesuatu secara langsung di kehampaan, dan kemudian secara langsung mendorong kekuatan ketiadaan ke dalam kompas. Segera setelah itu, sungai kematian yang panjang di atas Dewa Kematian pun tiba-tiba bergejolak, dan ada satu demi satu gelombang kematian yang mengerikan. Dengan satu napas, dia langsung memasuki kompas cahaya redup. Segera di seluruh jalur kompas, sinar cahaya aneh tiba-tiba menyala, dan sinar cahaya ini terus berirama di kehampaan. Segera cahaya itu samar-samar menunjuk ke arah tertentu. Kursi ini sedang mempraktikkan jalan kematian. Siapapun yang membunuh klon kursi ini akan meninggalkan tanda kematian khusus. Bahkan jika kau melarikan diri ke ujung dunia sekalipun, kau tidak akan bisa menyembunyikannya dan tidak akan bisa melenyapkannya, kata Dewa Kematian. Setelah mengatakan itu, Dewa Kematian melihat ke arah yang ditunjuk cahaya itu, dan lalu dengan sekejap sosoknya tiba-tiba menghilang ke arah sana. Dewa Kematian tidak menyerah, dia dengan cepat mengejar Kincen di sepanjang tempat pelarian Kincen. Sekarang dia tidak hanya mencari balas dendam, tetapi dia juga berpikir karena mata air laut mati menghilang, itu dengan sangat aneh dan pihak lain pasti mampu mengendalikan air laut mati. Segera dengan niat membunuh, pihak lain pasti memiliki rahasia besar di tubuhnya. Saat ini di kehampaan yang tak berujung di depan, Kincen terbang dengan cepat. Setelah meninggalkan mata air laut mati,
Kincen terbang dengan liar. Dia terus-menerus melakukan perjalanan melalui kehampaan. Akan tetapi pada saat ini Kincen tiba-tiba merasakan sedikit rasa krisis di hatinya. Hati Kincen pun langsung merasa tenggelam. Dirinya selalu percaya kepada persepsinya sendiri. Meskipun rasa krisis yang samar ini samar-samar sangat mungkin dirinya telah menjadi sasaran suatu keberadaan. Dewa kematian, kata Kincen. Tatapannya menjadi acuh tak acuh dan tidak akan ada kemungkinan lain kecuali dewa kematian. Hanya saja aku sudah meninggalkan mata air laut mati untuk pertama kalinya dan juga menghilangkan semua petunjuk dan bukti. Selain itu aku tidak tahu seberapa jauh dari mata air laut mati dan pihak lain masih dapat merasakan keberadaanku. Ini benar-benar agak aneh. Segera Kincen pun berhenti dulu di tempatnya. Tatapan mata Kincen menjadi suram. Jika dirinya tidak dapat menemukan masalah di tubuhnya, maka kemanapun dirinya melarikan diri, pihak lain dapat terus menguncinya. Dan itu sama sekali tidak ada artinya baginya untuk menyalahkan Raja Hantu Shen Ming. Leluhur 10.000 tulang, kata Kincen. Dia bertanya dengan rendah. Ya, bahwa ada di sini. 10.000 tulang segera muncul di sebelah Kincen dalam sekejap. Sementara di samping Kincen, gadis kecil itu juga muncul lagi. Kincen segera memberitahu leluhur 10.000 tulang tentang perasaan bahayanya. Tuan Muda Chen, apakah Anda merasa sedang diawasi? Kata 10.000 tulang. Dia menyipitkan mata. Mungkinkah dewa kematian telah meninggalkan jejak padamu, Tuan Muda Chen? Tanpa pemeriksaan yang cermat, dirinya tidak bisa memastikan untuk sementara waktu. Itu bukan jejak, kata gadis kecil itu. Pada saat ini dia tiba-tiba berbicara. Semua orang pun terkejut dan langsung menatap gadis kecil itu. Itu adalah napas kematian, kata gadis kecil itu kepada Kincen. Dewa kematian seharusnya memasuki Tao melalui jalan kematian dan dia telah mencapai tatanan abadi transenden. Dengan itu, jadi dia berani menyebut dirinya sebagai dewa kematian dan orang yang mengendalikan jalan kematian memiliki metode khusus yang dapat merasakan kematian pada setiap napas. Kakak, jika kamu menghancurkan avatar orang itu sebelumnya, secara alami akan ada napas kematian pihak lain yang tertinggal di tubuhmu. Napas ini bukanlah tanda ataupun jejak, tetapi itu hanyalah sisa-sisa Dao yang sama sekali tidak dapat dirasakan oleh orang biasa. Tetapi dengan kematian abadi, kekuatan alam tatanan dapat merasakan napas kematian yang samar ini dan lalu mengikuti napas kematian ini untuk menemukanmu. Kata gadis kecil itu. Dia menjelaskan. Napas kematian, gumam Kincen. Kincen menundukkan kepalanya dan menatap dirinya sendiri dengan serius. Penguasa jalan kematian, memang ada kemungkinan seperti itu, kata leluhur 10.000 tulang. Dia juga tiba-tiba menyadarinya. Lalu, bagaimana cara menghilangkan napas kematian ini? Tanya Kincen dengan suara yang dalam. Itu sulit, kata gadis kecil itu. Dia menggelengkan kepalanya. Napas kematian tidak dapat dihilangkan. Itu seperti jalan sebab dan akibat. Dan dewa kematian itu adalah ahli kuat dengan level transenden tingkat 3 puncak. Dan kendalinya atas jalan itu telah mencapai ranah tatanan abadi. Jelas telah mencapai napas kematian abadi. Bahkan ahli kuat dengan level yang sama pun tidak dapat menghilangkannya. Kecuali jika itu adalah ahli kuat yang berada di atas basis kultivasi lawan. Ada kemungkinan untuk dapat menghilangkannya secara paksa. Kata gadis kecil itu. Dia menjelaskan lagi. Orang kuat di atas level kultivasi lawan. Hati Kincen langsung tenggelam. Dewa kematian sudah menjadi ahli teratas transenden tingkat 3 di alam tatanan abadi. Jadi jika Anda ingin menghilangkan napas kematian ini, bukankah mungkin bagi ahli teratas di level kaisar untuk bisa menghilangkannya? Gadis kecil itu tampaknya tahu apa yang dipikirkan Kincen dan dia langsung melanjutkan penjelasannya. Tetapi meskipun napas kematian tidak dapat dengan mudah dihilangkan, tapi itu dapat diasimilasi. Asimilasi? Kincen terkejut. Ya, benar, gadis kecil itu mengangguk. Yang disebut asimilasi atau bisa dikatakan sebagai bagian dari dirimu sendiri. Jika kamu juga dapat mengendalikan jalan kematian, kakak, kamu dapat secara bertahap menghilangkan napas kematian di tubuhmu dan mengubahnya sepenuhnya menjadi dirimu sendiri. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa kuat basis kultivasinya, dewa kematian tidak akan dapat melihatmu, kakak senior. Kata gadis kecil itu.
Qin terus berpikir ketika mendengarkan kata-katanya. Apa yang dimaksud gadis kecil itu adalah bahwa selama dirinya dapat mengendalikan napas kematian ini dan sepenuhnya mengintegrasikannya ke dalam dirinya, maka dia dapat sepenuhnya menutupinya, dan pada saat itu dewa kematian secara alami tidak akan dapat melacaknya. Tuan Muda Chen, ini memang cara yang baik, kata 10.000 tulang, matanya berbinar. Dia buru-buru berkata, Tuan Muda Chen, Anda telah memperoleh warisan asli dari Kaisar Yao Ming. Orang lain mungkin tidak dapat mengendalikan napas kematian dewa kematian ini, tetapi Anda pasti tidak masalah. Sebenarnya, bawahan ini juga ingin memberitahu Anda satu hal, tetapi direnggut oleh Xiao Xiao, kata 10.000 tulang. Oh ya, kata Qin, dia melirik 10.000 tulang dengan curiga. Orang ini terlalu banyak renungan. Akan tetapi kemudian Qin mengerutkan kening. Bukankah kamu dan Goa berasal dari desa yang kecil? Tapi bagaimana kamu tahu begitu banyak hal? Kata Qin. Pada saat ini dia menatap gadis kecil itu dengan kilatan di matanya. Sepanjang jalan, kemampuan yang ditunjukkan oleh gadis kecil itu terlalulah istimewa. Jika mata yin dan yang kehidupan dan kematian adalah bakat khususnya sendiri, jika itu bawaan, bagaimana gadis kecil itu bisa tahu tentang napas kematian dan hal-hal lainnya? Karena pengetahuan semacam ini, saya khawatir ahli kuat biasa, transenden pun tidak akan dapat mengetahuinya dengan mudah. Pada saat ini leluhur 10.000 tulang juga terkejut dan buru-buru berbalik untuk melihat gadis kecil itu. Gadis kecil itu tertegun, alisnya sedikit mengernyit dan sedikit keraguan perlahan muncul di matanya. Kakak, aku tidak tahu bagaimana aku bisa tahu ketika kau bertanya padaku sebelumnya. Hal ini secara alami ada di benakku, dan aku mengatakannya secara naluriah. Xiao Xiao juga tidak tahu dari mana aku mengetahuinya, kata gadis kecil itu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memikirkannya. Akan tetapi tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dirinya tidak dapat mengingat apapun. Sebaliknya, dirinya merasakan sakit yang tajam di benaknya, dan dengan teriakan kesakitan, dirinya tidak dapat menahan diri untuk berjongkok dan memeluk kepalanya sendiri. Ada sedikit rasa sakit di wajahnya. Wajahnya sepucat kertas tanpa darah, seolah-olah dia telah menahan rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, dan dia membawa banyak hal yang tidak diketahui dunia. Tuan Muda Chen, gadis kecil ini pasti sebenarnya tidaklah sederhana. Pasti ada beberapa rahasia tentangnya, kata leluhur 10.000 tulang. Dia berjalan ke sisi Qin dan berkata dengan perlahan. Qin pun menatapnya kosong, tidak bisa melihatnya. Karena Qin yakin entah itu pedang karat misterius sebelumnya ataupun niat membunuh di lautan mati atau mata yin dan yang dari hidup dan mati juga yang lainnya. Dirinya dapat melihat bahwa Xiao Xiao ini tidak mudah untuk dikatakan. Hanya saja sejauh ini, Qin masih belum tahu asal-usul dari gadis kecil yang bernama Xiao Xiao ini. Karena tidak peduli bagaimana Qin melihatnya, Xiao Xiao sangat biasa dan tidak ada hal aneh tentangnya. Tetapi ini adalah bagian yang paling tidak biasa dari Xiao Xiao. Seorang gadis kecil dari desa pegunungan biasa terpencil di dunia bawah, tetapi dapat memicu pedang karat misterius dan bahkan air laut mati, tetapi tidak terluka oleh niat membunuh yang mengerikan itu. Namun yang pasti adalah bahwa Xiao Xiao seharusnya tidak memiliki niat jahat terhadapnya, karena jika tidak, Qin pasti akan dapat melihatnya, dan Qin juga masih percaya kepada akal sehatnya. Oke, Qin pun tersenyum, melangkah maju dan memeluk gadis kecil itu. Yang nampak gadis kecil itu tampak agak tertekan. Jika kamu tidak dapat menemukan jawabannya, maka jangan khawatir. Kakak laki-lakimu ini percaya kepadamu. Suatu hari kamu akan mengingatnya, kata Qin kepada gadis kecil Xiao Xiao itu. Gadis kecil itu mengangguk dan bersandar lemah di bahu Qin. Mata hitam besarnya yang lembut dan cerah, seolah-olah itu adalah hal yang paling jernih dan sempurna di dunia.